wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuballighi syahidu minkum al-ghaiba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Baik, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian dari syarah ataupun dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat pada tahun 676. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-12. Nah, sebelumnya kita sudah membahas dari 1 sampai 11, kita sudah sampai ke 12 dan insyaallah pada malam ini kita akan bahas sekaligus 3 hadis. 12, 13 dan 14. Kenapa? Supaya cepat khatam, bukan cepat khatam. Karena ini hadisnya pendek-pendek. Nah, hadisnya pendek-pendek dan penjelasannya tidak terlalu panjang karena sudah terulang di hadis-hadis sebelumnya. Ada mungkin sedikit perbedaan saja. Nah, yang pertama nanti hadis ke-12 ini kita membahas tentang Nabi untuk meninggalkan hal-hal yang enggak ada faedah. Faedah itu antara lain entah itu faedah dunia ataupun faedah akhirat. Yang enggak ada pahalanya ataupun yang enggak berguna, yang enggak bermanfaat. Kalau di kitab syarah itu al-istighalu bima yufid. Al-istighalu bima yufid. Jadi orang muslim itu disuruh untuk yang halal darahnya itu golongan orang-orang yang apa saja sebagai orang muslim. Oke, kita masuk langsung ke hadis ke-12 tentang meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Seperti apa hadisnya? Oke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa Hurairah kemarin? Mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Jadi menurut jumhur ulama bahasa Arab itu Hurairata bukan Hurairati. Ada juga yang mengatakan Hurairati tapi dalilnya lemah. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Jadi Abi Hurairah sudah berlalu beberapa hadis kan yang meriwayatkan itu, sudah kita jelaskan juga biografinya. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, berapa hadis? 5.000 lebih kurang 5.374 hadis. Nah, itu udah dengan pengulangan-pengulangan. 5.374 hadis. Jadi sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau bersama Nabi itu cuma sekitar 3 tahun ataupun 2 tahun setengah. Nah, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, artinya apa? Di antara tanda idealnya ataupun baiknya Islam seseorang, kita semua ini kan Islam kan? Nah, salah satu tanda yang baiknya itu, salah satu tanda indikator baiknya seorang muslim itu dilihat dari kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Dia tetangga udah nikah tapi belum punya anak 7 tahun. Terus kita sibuk mikirin itu. Apa dia belum punya anak? Padahal masih jomblo tuh yang mikir tuh. Enggak tahu. Nah, gitu. Itu urusan-urusan orang tuh bermanfaat enggak tuh? Enggak ada manfaatnya. Nah, itu. Menarik. Menarik ya? Menarik udah, kalau menarik udah pasti bermanfaat enggak? Oke. Jadi min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya'ni artinya meninggalkan sesuatu yang enggak ada maknanya untuk dia, enggak ada manfaatnya dari kata makna. Ya'ni. Nah, ataupun ya yang tidak bermanfaat lah, yang enggak ada feedbacknya untuk dia sebenarnya. Nah, di sini dikatakan oleh ditulis oleh Imam Nawawi dan misalnya dinukil dari Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi salah satu dari Kutubus Sittah.
6 kitab hadis rujukan. Nah, kitab hadis rujukan apa aja? Sahihain pertama, Bukhari, Muslim, baru masuk ke Sunan. Nama Sunan apa? Sunan Kalijaga, Sunan Abi Dawud. Keempat, Sunan Tirmizi. Lima, tebus Sunan Nasai. Keenam, Ibnu Majah. Nice. Jadi Imam Nawawi menukil dari Sunan Tirmizi. Nah, kenapa diurutkan seperti ini? Karena ini urutan sesuai kekuatan hadisnya. Yang paling kuat tuh Sahih Bukhari. Sahih. Jadi isi kitabnya, kitab hadisnya tuh semuanya sahih. Artinya sudah terverifikasi kebenarannya. Nah, hadis Sahih Muslim juga seperti itu, sama-sama sahih. Cuman bedanya Sahih Muslim ini lebih ketat syarat-syaratnya daripada Sahih Muslim. Baru kemudian di Sunan, cuma dari sunnah Nabi semuanya di situ. Ada Abi Daud, Sunan Abi Daud ini fokus biasanya banyak membahas tentang fikih, hukum-hukum. Oke, Sunan Abi Daud. Kemudian Sunan
kurang gimana? Dhaif, auto dhaif. Oke. Jadi hadis hasan, apa beda hadis hasan sama sahih? Kenapa hasan itu di bawah sahih? Karena dobitnya itu, ketelitiannya ataupun daya ingat perawinya itu nggak sekuat di hadis sahih. Di mana itu? Di sini. Zaid bin Aslam sama Ali bin Husain. Tapi Zaid bin Aslam sama Ali bin Husain dalam ilmu rijal, mereka itu jujur orangnya, berintegritas. Orangnya integritas jujur, cuman hafalannya itu bukan nggak kuat sebenarnya, nggak termasuk kejajaran orang yang kuat hafalan. Nah, itu di mana di dua-dua. Ali bin Hasan sama Zaid bin Aslam di sini. Apa? Cuman satu ya perawinya. Itu udah dua-dua berarti kalian. Dua-dua. Ya, dia boleh karena dia boleh kuat hafalan yang di luar kepala aja ataupun yang tulisan. Kalau ada sahih. Oh enggak, boleh salah satu kalau ada sahih. Tapi kalau nanti bermasalah di salah satu, maksudnya bukan bermasalah, cuman kurang aja. Biasanya orang kalau udah tua nanti kan agak kurang daya ingatnya karena emang udah terlalu banyak yang diingat mungkin. Jadi berkurang. Jadi kalau hadis hasan ini bukan berarti perawinya itu hafalannya melemah, bukan lemah. Masih kuat, cuman nggak sekuat sama orang-orang yang lebih tinggi lagi. Itu maksud hadis hasan. Jadi makanya hadis hasan ini masih bisa dipakai untuk hukum. Nah, gitu. Cuman dia derajatnya di bawah sahih sedikit. Nanti masalah bersambung sanad ini ada ilmu sendiri, namanya dirasat asanid. Studi sanad. Itu yang belajar cuma orang jurusan hadis saja. Kami jurusan akidah nggak ada. Kemudian adalah ini, ada di pelajari khusus nanti namanya ilmu jarah wa ta'dil. Dobit juga sama nanti ilmu jarah, bukan ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijalul hadis misalnya. Mempelajari tentang para perawi hadis, biografinya masing-masing semuanya. Makanya orang hadis tuh nih nama-nama nih dihafal semua nih. Itu baru satu hadis, belum hadis lain. Ribuan hadis lagi. Kalau saya terkait tokohnya, apa? Saya kayak tokohnya dipelajari enggak? Dipelajari biografinya. Dia pernah bohong enggak? Dia pernah integritasnya dilihat. Dia orang hadis itu di Al-Azhar itu semua nih dipelajari. Itu baru yang satu hadis, belum lagi hadis-hadis lain yang lebih banyak lagi nanti hadasana. Di syuzuz juga kemudian nanti illah ini ada ilmu khusus namanya ilmu ilalul hadis. Itu orang tingkat akhir di orang S2 di Al-Azhar tuh belajar. Ilalul hadis itu khusus orang hadis saja. Ada cacat-cacat tersembunyi. Baru nanti ada hadis dhaif. Dhaif itu salah satunya ada yang hilang, entah itu sanadnya, entah itu nanti rupanya ada perawi salah satu, maaf cakap misalnya ada yang pernah bohong sekali aja. Langsung nggak kena ini dia, langsung nggak ada syarat ini. Sekali bohong. Karena orang sekali bohong, misalnya kalian perempuan dengar laki-laki sekali bohong, percaya gimana dia? Percaya kan? Ya kan, laki-laki kan sekali bohong laki-laki kan nggak percaya lagi. Bukan laki itu aja, semua laki kan. Sengaja. Oke, itu hadis hasan. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah dalam sunannya. Kita lihat ke penjelasan. Nah, jadi secara makna tadi kan cuma ada dua potongan tadi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, gitu aja hadisnya kan. Nah, jadi gimana tadi artinya? Di antara tanda seorang idealnya seorang muslim, seorang Islam, tanda baiknya Islam itu sebenarnya bisa diartikan sebagian dari keindahan ataupun kesempurnaan Islam itu, kesempurnaan Islam seseorang, nilai Islam dalam diri dia, jiwa Islam dalam diri dia. Salah satunya itu adalah bijaknya ataupun matangnya atau dewasanya seorang muslim dari sini adalah dia meninggalkan tingkah laku yang nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat entah itu untuk dia sendiri ataupun untuk orang lain juga. Malah buat capek orang lain misalnya. Bukan bermanfaat lagi. Nah, misalnya apa? Tarku malaya nih. Apa aja misalnya? Gosip. Nanti pura-pura nggak tahu.
Nah, apalagi meninggalkan gosip. Nah, gosip kita tinggalin. Membahas gosip itu apa misalnya gosip? Membahas tetangga, membahas pasangan ini, pasangan itu. Lihat nih, dia nih. Apa jauh kali sini? Nggak mau salah sendiri. Ada orang. Hai kalian ji baru. Nah. Iya gitu. Habis itu pembicaraan yang sia-sia. Bukan topik ilmu. Pembicaraan yang isinya ketawa aja. Bahas orang masuk ketawa-ketawa, ngarang-ngarang nggak jelas. Nah, sampai capek sendiri. Mencampuri urusan pribadi orang lain. Iya. Nah, kenapa Rehan tuh belum nikah-nikah? Pakai contoh lain aja. Gak ada lain, memang kalian dua di sini. Aduh. Ya Nah. Allah. Urusan itu urusan pribadi kan? Itu urusan publik tuh. Kan paling gede kalau yang terima adalah Nah, urusan pribadi orang lain, urusan uang dia, urusan hobi dia, yang bukan urusan kita padahal. Padahal urusan pribadi pun masih kacau, ngapain urus orang lain? Nah, baik itu misalnya mencampuri urusan pribadi orang lain itu, apakah itu motifnya itu karena mungkin ada dendam, mungkin nggak suka sama orangnya, maka kita bahas terus dia misalnya, mungkin ada hasad kan, ataupun bahkan nggak ada sama sekali, cuma tuh lucu-lucuan aja. Nah, habis itu apalagi ikut arus fitnah, ada fitnah di medsos, kita ikut-ikut terus. Misalnya, itu menikmati arus fitnah. Nah, menikmati, masuk ke hati, oh itu share misalnya, apalagi share. kalau nggak di-share kan nggak apa kan? Share nggak apa-apa emang. Tapi lebih baik di skip aja, nggak ada gunanya tuh fitnah tuh, mengikuti gosip-gosip. Kalau kasus Syahroni, itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi penjarahannya enggak, penjarahan tuh nggak boleh. Apalagi galau. Nah. Galau dalam kitab nggak ada galau, saya tambah sendiri. Galau tuh nggak ada manfaatnya. Iya. Siapa yang galau Lele? Aman. Kok mah kemarin sendiri. Apa lagi? Nggak tahu ngapain, scrolling tanpa tujuan, entah apa memang dicari nggak ada tujuan. Kok tahu Bang? Apa nonton kan? Gak ada manfaat, ah. Kalau nggak ada manfaat, berarti kata Nabi tinggalin. Kalau ada manfaat tuh terserah lah. Oke gitu. Membuang waktu. Kalau membuang waktu kan umum kan. Nah, duduk-duduk nggak jelas. Daripada duduk-duduk misalnya mending ngaji, tambah pahala. Salat sunnah dan lain sebagainya. Jadi kita disuruh prioritaskan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, insyaallah kawan-kawan tahu sendirilah apa aja yang manfaat. Nah, jadi makanya hadis ini mengajarkan asas dari adab seorang muslim. Jadi orang muslim yang baik itu dia nggak sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Dia cuma sibuk ke hal-hal yang bermanfaat. Entah itu manfaat untuk dirinya, misalnya dia belajar terus mengembangkan skill. Nah, muslim itu seperti itu, dia mengembangkan skill terus bagi itu sendiri, ataupun dia selalu sibuk bantu orang. Nah, mesraya selalu, misalnya kan ikut mesraya, ikut belajar. Tiap hari masa nggak tiap hari, seminggu sekali. Bang, ingat tuh jangan berapa kali kita nggak mesraya. Orangnya mesraya langsung. Kalian kalau kamu nggak ngajak ngaji. Mesraya kok batu nisantro naskah kan. Nah, nanti hal bermanfaat, nanti banyak hal bermanfaat, entah urusan orang lain, perkataan sia-sia, gosip, debat kusir juga, mudawah. Mana tuh? Debat kusir tuh debat tuh apa debat? Mujadalah. Apa artinya berargumen dua orang. Debat bisa nggak sendiri? Nah, harus ada dua orang. Tapi debatnya itu nggak ada tujuan. Cuman untuk supaya nampak pandai aja dia. Oh, bisa kalahin orang. Buat orang terdiam. Nggak terarah gitu ya? Enggak terarah juga, ada pasti. Bukan untuk mencari kebenaran. Debat itu dalam nanti istilah ilmu adabul bahthi wal munazarah,
Debat tuh tujuannya mencari kebenaran. Ada masalah, tapi ada dua perspektif, misalnya kan. Misalnya terkait apa? Terkait pelestarian, misalnya pelestarian batu nisan, misalnya ada yang pro, ada yang kontra. Kita cari kebenaran di situ. Orang kontra apa argumennya, orang pro apa argumennya. Jadi bukan tentang gengsi-gengsian, kita dudukkan di situ masalahnya semua, kita selesaikan, nanti ada kesimpulan. Nah, itu tujuan debat sebenarnya. Kalau yang debat kusir itu debat bisa jadi memang supaya untuk keren-kerenan, untuk pamer ilmu, debatnya itu untuk pamer ilmu. Nah, ataupun nanti debatnya itu tujuannya cuma untuk menyerang pribadi aja. Momen untuk menyerang pribadi, ya. Itu juga masuk debat kusir. Ataupun misalnya perbuatan-perbuatan yang nggak datangin pahala, misalnya apa? Main game. Main game. Bagi orang itu bukan pahala lagi, memang udah. Ini dari Egi ke belakang. Pas kalau kita dah ihram, nggak boleh buat apa namanya? Mubah. Mubah nggak boleh? Enggak. Bukan, maksiat. Yang nggak boleh pas ihram tuh fasik. Oh, masih. Kalau mubah saya kayak Lagi nggak apa. Netral lah, kecuali kalau misalnya game itu ada gambar-gambar aurat misalnya. Orang lagi ihram main game. Game nggak fasik, game jadi fasik kalau dia melalaikan sholat. Melalaikan sholat gara-gara game, kita misalnya lupa sholat, nah itu baru. Kuliah fasik. Karena kuliah tuh, kuliah wajib ya. Gara-gara game itu kita melalaikan hal-hal yang wajib, nah itu masuk fasik juga. Karena kita nggak amanah dalam menggunakan waktu. Makanya dalam seorang muslim yang ideal, tanda imannya itu stabil, bagus, dia itu fokus berkontribusi untuk kebaikan. Kalau setiap hari itu dia haus dengan kebaikan yang mau dia buat, haus pahala lah istilahnya. Entah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi hadis ini juga tentang pengendalian diri. Orang yang bisa kendalikan diri, berarti dia bisa juga menjauhkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Itu kan butuh pengendalian tuh. Ketika ada orang lagi gosip, kita mengendalikan diri supaya tidak terpancing. Tapi kita malah kepancing. Terpancing, itu berarti nggak mengendalikan diri, itu nggak bisa kendaliin diri. Gampang terpancing. Nggak mengendalikan diri. Karena nggak dipancing kok. Dipanggilnya gitu. Dipanggil. Itu kalau dipanggil berarti ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita cegah, kita sini loh. Nggak boleh. Habis itu kalian bilang nggak boleh gibah. Kayak itu. Habis itu ikut juga. Selahan diri. Orang sendiri itu. Memang ada niat sendiri. Contohnya banyak sekali di masa kini. Kawan-kawan juga udah tahu di medsos gimana berteman, gimana teman-teman, nanti waktu gimana kita gunakan untuk bermanfaat. Itu insya Allah secara umum lah bisa. orang introvert menguntungkan sekali berarti. Orang introvert ya, ini orang introvert kan paling nggak suka nih. Ini orang introvert nggak suka nih. Kalau dia paling dia nggak ada tahu lah. Dia introvert. Merokok kita bilang khilaf aja. Hilaf Haram. Hilaf tapi Rokok bahkan bukan sia-sia lagi, memang udah mudarat. Mudarat itu sendiri, mudarat untuk orang. Ustaz namanya tadi tentang belajar tadi. Kita belajar. Maksudnya dia kan lalai katanya kan, mengundur waktu. Kayak dia. Makanya dia mengundur waktunya pas belajar juga. Misalnya dia belajar dari sini. Dia mundur waktu karena belajar di sini habis itu harus ke kampus lagi gitu. Di kampus kan belajar juga itu di mana tuh? Mana dia melalaikan apa? Lalai karena belajar juga. Dia telat masuk kelas gara-gara belajar di sini. Ya. Yang wajib tuh yang di sana. Di sini nggak wajib. Di sini kan dia belajar itu kan belajar sendiri, inisiatif sendiri. Enggak, di sana kan pagi itu loh. Belajar pagi. Kalau di sana kan terikat dengan SPP, terikat dengan apa nama dan sebagainya. Kalau ini kan di sini kan kita bukan belajar yang harus terikat. Bebas siapa yang belajar sini, mau datang silahkan, mau nggak datang. Kalau sana kan wajib. Artinya yang mewajibkan tuh kampusnya. Wajib hadir, di absen dan lain sebagainya. Seperti itu berarti wajib.
Nah, itu. Bukan wajib syariah, maksudnya wajib dari kita mengikut pimpinan yang ada di kampus. Karena kita terikat di situ. Boleh nggak? Kalau misalnya kita gini, kita sini belajar, Ah. di sini mungkin lebih ilmu mungkin lebih klop lah, lebih masuk. Terus di sana kita niatnya masuk biar absennya ya gitu, karena kan presentasi gitu kan. Itu nggak apa-apa. Kalau itu yang karena kan hadir tuntut kan, hadir. Misalnya yang tuntut hadir aja. Kecuali disuruh tugas kelompok dan lain sebagainya, itu berarti risiko juga. Nah, pandai diprioritaskan. Kalau diakalin bisa, udah diakalin. Nah. Oke, jadi bagaimana cara mengamalkannya? Kalau di kitab syarah ini juga, jadi sudah saya baca sekilas. Jadi gimana cara kita mengamalkan hadis tadi? Jadi ada pepatah, pepatah bahasa Arabnya itu tufakir qabla an ta'mal ataupun tufakir qabla an takallam, qabla an tahdu dan lain sebagainya. Jadi katanya jadi dibilang di situ berpikir sebelum think before do ataupun act. Berpikir sebelum berbuat sesuatu, berpikir sebelum mengatakan sesuatu. Nah, jadi berpikir dulu, artinya berpikir lagi, nah ini kalau aku pancing bahas si A ini bermanfaat nggak nih? Oh nggak bermanfaat, udah nggak usah ngomong berarti. Jadi biasakan ketika mau bicara ataupun melakukan sesuatu tuh mikir dulu, ini bagus apa enggak, ini bermanfaat apa enggak. Makanya jangan terburu-buru. Jadi selesai ini majelis kita kan, ada yang mau pancing misalnya, kemarin si ini gimana ya? Tapi pikir dulu, ini bermanfaat nggak nih? Kalau nggak bermanfaat berarti diam aja. Nah, tapi kalau bermanfaat mungkin ada hikmah yang bisa dipetik. Mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, jadi pikir dulu sebelum mengatakan sesuatu, atau sebelum melakukan sesuatu. Nah, kayak Bang Mizwar kemarin kan waktu dari belakang TV itu mau angkat meja. Itu udah dipikir berarti ini pasti lewat nih mejanya. Ya udah diangkatlah di sini. Lewat. Pertama orang ragu, meremehkan, nggak lewat. Jadi diangkatlah meja dari sini. Meja putih itu. Sampai lah bang, sampai lah. Orang nih langsung apa nih Pak Ketua nih? Itu udah dikalkulasikan. Nah, jadi berpikir, itu udah dia. Sebelum melakukan sesuatu. Kemudian tahan diri, pengendalian diri tadi. Jika ada orang gosip misalnya, gimana cara itu tahan? Enggak. Berat memang, berat kali. Termasuk saya berat juga. Kepo. baru aku ngomong, tahu apa? Tahu apa? Ya apa. Tahan. Bang, tahu apa? Tahu apa? Tahan diri ya. Nah, kemudian supaya teralihkan hal-hal seperti tadi, fokus pada kewajiban, entah itu ibadah, entah itu profesi kita, ataupun peran-peran sosial kita, kontribusi baik dan lain sebagainya. Tapi kan kalau misalnya kita melakukan cara itu sebagai itu pertemanan aja, biar keakraban kayak gitu. Ya. Juga. Kalau untuk pertemanan, kita tuh dilarang untuk menjadikan orang lain itu sebagai bahan jokes. Tapi artinya itu gini, misalnya dia nggak lakuin memang, tapi kita buat kebohongan, kan ada dia buat. Misalnya kemarin Bang Sidik tabrak pohon, kita buat tuh supaya lucu, itu nggak boleh, itu fitnah. Kalau itu hitungannya udah gibah. Tapi kalau dia kan misalnya dia kan nggak masalah dibuat lucuan kayak gitu. Kalau itulah dasarnya itu. Kalau misalnya seandainya betul-betul misalnya tabrak pohon kan, tapi Bang Sidik itu nggak marah ketika kita jelasin hari tawa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bang Sidik nggak ada tabrak pohon, terus kita ketawa, misalnya kita buat candaan itu, walaupun Bang Sidik nggak marah, itu nggak boleh. Boleh ketika memang betul-betul terjadi. Nah, jadi mengarang rekayasa kelucuan itu nggak boleh. Rekayasa biar ada bahan lucu, jadi kita karang. Bang Sidik kemarin tabrak pohon, bawa becak, kan lucu tuh. Oh nggak lucu sana tuh lucu, itu kita karang itu, itu kita karang, itu nggak boleh. Tapi kalau memang betul-betul ada tabrak pohon, kemudian lucu, tapi Bang Sidik kira-kira nggak marah ya? Marah sih, marah.
Kalau marah hati nggak boleh. Nah, kalau kira-kira dia marah. Biasa kan kalau orang marah tuh kalau disinggung aib misalnya. Aib-aib yang memalukan. Kalau tabrak pohon mana ada. Ya, kayak gini lah maksudnya kan kita misalnya kayak kita bertiga gitu kan tanda tuh. Yang kita bahas tentang kita aja. Kita aja nggak apa. Nggak apa-apa, Ada tidak. depan orang langsung. Langsung. Pasti orang lain dibahas. Ya? Enggak, kami sering menggosipin ke bambu gunting ke. Nggak marah. Oke, dah. Masuk ke hadis ke-13. Jadi tentang masalah meninggalkan hal nggak penting. Sekarang kita masuk ke tentang kepedulian. Ini dasar dalam etika sosial juga dalam Islam. Gimana hadisnya? An Abi Hamzah Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini baru diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi dari hadis 1 kemarin sampai sekarang baru yang ke-13 diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Kita jangan bilang pembantu, lebih khadim ya kita bilang, lebih sopan. Kalau pembantu sekarang kan mana gitu kan. Khadim itu yang melayani Nabi. Nabi pulang rumah nanti bersih, sapu rumah Nabi, bantu masak, itu khadim. Anas bin Malik ini lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi. Lahirnya 10 tahun sebelum hijrah Nabi dari kalangan Ansar. Waktu Nabi hijrah, berarti kan usianya udah 10 tahun. Nah, jadi Anas bin Malik ini ibunya itu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini datang ke Nabi, ditawarkanlah anaknya ini untuk menjadi khadim Nabi. Jadi dalam usia 10 tahun. Ketika Anas bin Malik usianya 10 tahun. Jadi khadim Nabi selama 10 tahun Nabi di Madinah. Nah, jadi khadim Nabi. Termasuk juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pertama ada Abu Hurairah, kedua ada siapa? Ada Abdullah bin Umar, ketiga Anas bin Malik. Terus keempat Aisyah dan seterusnya. Ketiga. Jadi Anas bin Malik ini sahabat ketiga paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau nggak salah sekitar 2.286 hadis. Abu Hurairah kan 5.000 kan. Anas bin Malik 2.000. 2.286 hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi aktif juga ikut perang, aktif juga disegani juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Wafatnya itu tahun 93 Hijriah. Jadi Anas bin Malik ini generasi sahabat orang yang bertemu dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan Islam yang terakhir. Berarti sahabat Nabi yang terakhir hidup. Meninggalnya tahun berapa tadi? 93 Hijriah. Lahir min 10 Hijriah. Min 10 Hijriah, wafat 93 Hijriah. Berarti berapa umurnya? 103 tahun ya. Jadi umurnya termasuk umur yang panjang. Anas bin Malik ini hidup 103 tahun. Dan menjadi sahabat yang paling terakhir meninggal. Jadi setelah Anas bin Malik ini meninggal, nggak ada lagi generasi yang melihat Nabi langsung. Yang bertemu dengan Nabi langsung. Terakhir Anas bin Malik. Nah. Kunyahnya Abi Hamzah, punya anak namanya Hamzah, anak pertamanya. Jadi anin Nabi SAW qol, gimana kata Nabi dari hadis ini? La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai apa? Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi di sini la yu'minu di sini apa artinya? Tidak beriman kan? Kalau nggak beriman berarti kafir. Apakah orang yang nggak mencintai saudaranya itu kafir? Hah? Ini la yu'minu nih. Jadi gimana cara kita artikannya? Tidak sempurna iman seorang. Nah, jadi indikator iman kan naik dan turun. Nah, kita lihat indikasi ataupun indikator iman seseorang itu, level iman seseorang, kita lihat dari bagaimana interaksi dia sama orang lain. Nah, sama saudaranya. Nah, saudara di sini, akhi ini, kalau dalam bahasa Arab, akhi ini adik atau abang yang saudara. Nah, pertanyaannya, apakah saudara di sini hanya saudara kandung saja, atau saudara sesama muslim, atau sesama manusia semuanya?
Itu yang jadi pertanyaan. Jadi dalam syarah-syarah hadis arba'in, salah satunya itu syarah Syekh Syabrakhiti Al-Maliki, di syarah di situ akhi ini akhi al-insaniyah, akhul insaniyah. Jadi semua manusia. Jadi tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai sesama manusia yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mencintai di sini bisa diartikan juga dengan peduli. Misalnya ada kawan kita lapar. Kalau kita lapar kan kita pasti bergegas langsung kita cari makan apa misalnya utang-utang lah, kan. Nah, ini ada saudara kita, ada teman kita lapar. Kalau kita nggak peduli sama dia, itu berarti nggak sempurna iman kita. Kenapa? Karena kita nggak mencintai orang itu, nggak peduli sama orang itu sebagaimana kita peduli dengan diri kita sendiri. Jadi kita dalam Islam itu diajarkan solidaritas, ukhuwah. Ketika orang lain itu misalnya lapar, kita lihat, kita harus peduli sama dia sebagaimana kita seandainya kita lapar. Nah, kita kalau lapar ngapain? Cari makan mesti kan? Sekuat tenaga kita cari makan. Ketika ada orang lapar gimana? Kita lihat. Kita harus gitu juga berarti. Sebagaimana kita peduli sama diri sendiri. Jadi Islam indah sekali di situ. Itulah diajarkan solidaritas itu. Nah, kita misalnya dengan diri sendiri nggak mau dihina misalnya kan? Nah, gitu juga kita jangan hina orang lain karena kita mencintai orang itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, maka nanti dalam filsafat moral ada dipakai kaidah juga turunan dari hadis ini juga. Nah, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, kalau nggak mau digibahin sama orang, berarti jangan gibahin orang. Berarti take actionnya dari kita dulu. Jangan berharap orang tuh nggak akan gibah kita, tapi kita gibah orang, nggak bisa seperti itu. Ataupun kita mau dihormati misalnya, nggak mau kita direndahkan, tapi kita rendahin orang lain, nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati orang juga. Nah, jadi ada timbal balik dia. Nah, begitulah Islam, dalam Islam diajarkan. Kalau misalnya Ustaz kan, kita kan kalau kita melihat saudara kita dalam kesusahan, kita kan membantu. Tapi dalam situasi itu kita juga lagi membutuhkan. Tapi kita lebih mendahulukan dia. Ya. Itu gimana? Tapi kita kan nggak memedulikan diri sendiri, tapi dengan membantu dia, kita gimana? Dalam kondisi seperti itu, mau kita dahulukan orang lain atau dahulukan diri kita, sebenarnya nggak ada masalah. Karena itu punya alasan sendiri. Kenapa kita dahulukan orang daripada diri sendiri? Artinya itu pengorbanan berarti, ada jihad di situ, bantu orang. Walaupun kita misalnya sekarat gara-gara itu. Tapi kalau secara logika, ada juga nanti orang yang dia mendahulukan diri sendiri pada orang lain. Artinya kalau dia nggak didahulukan ke dia, dalam mati, bisa mudarat. Nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena di situ kita menjaga supaya nyawa kita nggak hilang, nggak terancam. Hifzun nafsi kan? Nah, hifzun nafsi nggak apa-apa juga, ada alasan juga. Tapi jangan kita menjudge orang yang dalam kondisi seperti itu, misalnya dia nggak kasih makanan untuk orang lain. Oh, ini dia nggak peduli orangnya. Nah, itu nggak boleh juga kita judge. Nah, itu dua keputusan tuh dua-duanya nggak ada masalah. Kalau diberi apa, kayak kita memilih gitu, kita memilih mana bagusnya? Memilih itu, kalau menurut saya lebih bagus jawabannya kembalikan ke diri sendiri lagi. Lebih kena yang mana? Ke hati, dari hati. Misalnya gini, misalnya lapar kan, tinggal satu lagi makanan. Kalau nggak kasih ke dia tuh rasa hati itu kayak nggak enak lah pokoknya. Nah, yaudah itu kan berarti pilihan masing-masing tuh, punya alasan masing-masing. Ada orang yang dia berkorban. Misalnya rata-rata ada tuh suami-suami misalnya, laki-laki. Laki-laki itu dia rela walaupun mati untuk keluarganya nggak ada masalah. Laki-laki. Nah, misalnya Bang Mizwar, Pak Ketua, berkorban untuk keluarga, walaupun mati nggak apa-apa. Yang penting keluarga jangan menderita. Ada. Makanya nanti waktu disurvei banyak laki-laki itu yang memang betul-betul mencintai keluarganya misalnya. Nah, dia rela mati untuk keluarganya sendiri. Artinya dia rela berkorban. Walaupun dalam maqasid syariah kita dianjurkan untuk menjaga jiwa. Nah, itu kan dasarnya seperti itu. Tapi ada orang itu yang kalau nggak berkorban itu memang udah keinginannya. Kalau nggak berkorban nggak tenang.
nggak rela dia keluarganya tuh menderita ataupun pasangannya menderita. Jadi dia berkorban, nggak makan. Kan. Ataupun rela supaya istrinya tuh pesan yang enak-enak, kita nggak, karena nggak cukup duit, kita nggak pesan atau kadang pesan yang murah-murah saja. Nah, itu pengorbanan juga. Nanti itu. Oke. Nah, makanya intisari dari hadis ini, jadi ada keterikatan di situ, iman sama akhlak. Akhlaknya apa tadi? Kita peduli sama orang lain, mencintai orang lain sebagaimana kita cintai diri kita sendiri. Nah, orang yang nggak seperti itu, berarti imannya kurang. Berarti kan ada hubungan tuh. Nah, makanya iman sama akhlak sosial tuh dia nggak bisa dipisahkan. Itu. Ketika orang peduli sama orang lain, berarti imannya tuh, indikasi imannya tuh stabil, berarti bagus imannya. Makanya kebaikan, jadi kebaikan iman tuh tercermin dalam hubungan dia dengan sesama. Kalau misalnya dia sering ngejek-ngejek orang, sering rendahin orang, permalukan orang, itu berarti imannya bermasalah tuh udah pasti. Nah, entah dia tuh merasa nggak diawasi, entah dia tuh merasa superior, sombong misalnya, dia ngejek rendahin orang, berarti kan dia merasa sombong tuh kan, pasti imannya bermasalah. Orang sombong tuh imannya bermasalah, berarti dia nggak merasa ada zat yang lebih superior dari dia. Nah itu, makanya orang yang sombong tuh pasti imannya bermasalah. Ketika dia sombong, dia menggunjing orang, dia merendahkan orang. Nah, itu. Kemudian dari hadis ini juga dianjurkan untuk menumbuhkan ukhuwah, solidaritas. Kita peduli dengan sesama. Nah, misalnya solidaritas itu gimana? Ada satu orang dari kita misalnya ada musibah, nah, kita berlomba-lomba untuk membantu dia sama-sama. Ada yang lapar misalnya satu orang di sini ya. Nah, kita bantu dia sama-sama supaya nggak lapar lagi. Nah, itulah solidaritas. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kita mencintai dia. Karena kita Kenapa terjadi solidaritas seperti itu? Karena kita menyayangi dia. Kita mencintai dia sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Terjadilah solidaritas. Nah, kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, ikut merasakan. Namanya tuh empati namanya. Ketika ada orang sedih, kita hibur. Itu empati. Kita merasa apa yang dia rasa. Nah, itu apa lagi? Mengikis sifat hasad. Nah, kalau kita hasad sama orang lain kan berarti hasad itu apa hasad? Dengki. Dengki itu apa pengertiannya dalam tasawuf? Dengki itu adalah perasaan tidak senang ketika orang dapat nikmat. Ketika orang ada nikmat, misalnya Reja dapat nikmat kan, dapat uang, dapat makanan. Kita tuh kayak kalau bisa nikmat tuh nggak ada lah, hilangin aja. Gitu. Nah, itu dengki namanya. Kita nggak senang ketika orang dapat nikmat. Susah orang senang orang susah, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat senang melihat susah. Nah, itulah dengki namanya. Jadi ketika hadis tadi itu mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri, berarti kan kita ikut merasakan kenikmatan yang dia dapat. Artinya misalnya dia dapat uang, kita ikut bahagia juga, kita doakan dia supaya rezekinya itu berkah. Nah, seperti itulah diajarkan. Makanya salah dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali di situ ketika membahas tentang dengki, hasad, memberikan tips gimana cara hasad ini bisa ditaklukkan. Nah, mungkin ada pengalaman dari kawan-kawan sendiri juga mungkin ada dengki mau cakap. Nah, gimana cara hilangin dengki itu? Salah satunya kata Imam Ghazali, doain dia. Doain aja, walaupun berat kali bahasa itu. Tapi lisan kita tuh doakan aja untuk dia. Reja cepat nikah nih. Nah, dapat jodoh cepat kali. Aku belum dapat lagi jodoh. Nah, kita doakan dia si Reja supaya nggak senang kali kok mudah nih dapat jodoh misalnya gitu. Kita doakan semoga lancar urusannya, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan walaupun di hati berat kali itu pasti. Dengki. Walaupun terpaksa doain aja. Ya. Yang namanya latihan dengki itu kayak latihan gym juga, nggak bisa sehari. Doain terus. Bahkan kalau ketemu orangnya, kata Imam Ghazali, kalau ketemu orangnya, kita puji dia. Mak lebih berat lagi itu. Enggak nampak basa-basi itu. Gak apa, walaupun basa-basi itu namanya latihan. Latihan. Dengki kali sama Reja kan, ketemu gitu. Selamat ya udah dapat jodoh, semoga sakinah mawaddah warahmah. Berat kali.
Itu rusak lagi. Itu udah hadis lagi yang balik yang tadi. Niatnya nggak boleh. Dia ngomong apa? Nah, jadi latihan untuk menghilangkan hasad itu pertama doain sama puji ketika ketemu orangnya. Puji kenikmatan yang kita nggak suka itu, kita puji. Pertama-pertama pasti berat. Nanti dah lama, dah keseringan, udah nggak peduli lagi sama. Artinya bukan nggak peduli, artinya kita kalau orang dah dapat nikmat itu kita ikut senang juga, terbiasa. Dia namanya, maka riyadhah namanya, latihan riyadhatun nafsi, latihan hati. Latihan hati supaya terbebas dari penyakit hati kayak hasad tadi. Nah, gitu. Nah, nanti bagaimana mengamalkannya? Seperti tadi, dalam kehidupan sosial ada misalnya empati. Ketika orang tuh merasakan sedih, kawan kita sedih, empati itu ikut rasa juga. Kok merasakan, nah, kenapa misalnya sedih, nah, kita bantu habis itu karena empati tadi, peduli kita sama orang tuh. Kalau orang nggak ada empati, udah sedih aja terus, nggak peduli kita. Ya curhat saya tuh. Kita ikut sedih juga gitu. Ya tergantung. Ya sedih bukan sedih sama-sama nangis juga, enggak. Artinya kita memahami dia. Jadi kalau mama dua lagi tuh kedua-dua kayak gitu. Misalkan ya sedih gitu kan. Kita ngejek untuk semangatin sebenarnya mental. Iya ada. Iya. Betul. Itu tergantung orangnya. Ada orang yang memang harus kayak gitu. Artinya dia kayak gitu biasa aja. Makanya kalau curhat, lihat dulu. Kalau bisa tahu kepribadian orangnya. Misalnya kayak Putri. Dia tipikal curhat kalau kita tambah, makanya jangan kayak gitu. Nah, tambah marah misalnya. Jangan kayak itu berarti. Ada orang yang bisa kayak itu. Makin dihina makin semangat dan misalnya. Makin terbakar semangatnya. Ada orang model dia harus dipuji-puji terus. Divalidasi. Oh, sebenarnya itu kuat orangnya. Nah, gitu-gitu. Validasi terus. Gara-gara itu dia semangat. Kalau mau keluar air mata kita pikir kan mungkin enggak usah. Gimana? Apa? Kita orang yang curhat tuh air mata gitu entah. Tapi itu terus kita ngejek terus, tapi kan sebenarnya jahat sebenarnya. Tapi biar dia enggak lemah. Gimana? Itulah tuh betul-betul. Itu kontennya ke perempuan atau laki-laki? Kalau laki memang ada gitu, perempuan nggak bisa. Ada gitu. Perempuan kalau nangis kita nangis juga. Iya, buat perempuan nangis juga. Jangan tambah diketawain di peleng. Kalau cowok memang ada seperti itu. Itulah masalah jahat nggak jahatnya tuh, tergantung perbedaan orangnya. Makanya orang curhat tuh kan gimana ya? Pilih-pilih. Saya pilih-pilih orang. Misalnya Mareja baru kenal kemarin, misalnya, dah curhat langsung. Saya belum tahu Reja kayak mana. Percaya kali, misalnya kan. Nah, curhat sama Amar, misalnya. Sama Amar model kayak tadi lah, model. Kok nggak jelas. Itu aja pun nangis, kayak mana kayak itu. Sama Pak Ketua, kalau curhat itu sama Pak Ketua diituin nih. Alah gitu aja nangis. Enggak, kalau orang tua curhat kayaknya puluhan. Cewek. Ini kan. Contohnya misalnya apa contohnya? Membantu teman yang kesulitan tanpa pamrih tadi ya. Jadi tanpa pamrih maksudnya ketika udah kita bantu dia, ke depan nggak usah kita ungkit-ungkit lagi. Nih hari ini kita beli nasi bungkus dia kelaparan. Minggu depan nanti kita ungkit-ungkit. Ketika dia misalnya buat salah kita ungkit-ungkit. Kalau nggak beli nasi kemarin mati. Nah, itu berarti ada pamrih itu untuk orangnya. Jadi tanpa pamrih harus ikhlas. Itu kalau kawan yang kali kita bantu, habis itu dia minta tolong terus. Gimana tuh? Kawan nggak tahu diri. Iya, itu. Masalahnya itu yang minta tolong terus. Kalau di film Superman gitu kan. Itu dia nggak mau usaha, minta terus kita sebagai penolong buat terus yang terbaik. Saya tolong terus, nggak salah. Kalau memang menghindar nggak apa juga, hindar tapi baik-baik. Tolaknya baik-baik. Gimana kalau di film Superman yang baru itu? Belum nonton enggak, cuman quote-nya sering lewat. Kind is power, itulah. Kebaikan itulah kekuatan. Kind is power.
Karena itu menyindir ketika ada orang baik itu dimanfaatkan. Artinya orang baik itu seakan-akan lemah, dia mudah dimanfaatkan. Tapi justru dibantah sama film itu. Buat baik terus, baik itulah yang jadi kekuatan. Bahwasanya orang tuh kuat dia, bukan lemah. Seakan-akan kalau orang baik kan kayak dimanfaatin, kayak nampak lemah kan, justru itulah yang kuat. Hah? Nah, kayak Joker itu kan antitesis dari Superman. Nah, udah muak, orang baik disakiti. Seperti lemah dia nggak sanggup, walaupun memang penderitaannya nggak gede. Itu nih lagi yang jarang disadari ini. Inisiatif meringankan pekerjaan orang lain. Kapan nih sering terjadi? Di warkop. Di warkop, di rumah makan, ngopi rame-rame kan. Habis itu nanti isunya, gelasnya, cecer-cecer, tumpah-tumpah. Kayak Rehan tadi lah ya. Ya, kayak Rehan tadi makan mie, Masya Allah. Tadi Rehan waktu makan mie dikumpulin piringnya. Dibilang sama Pak Maskor lagi, orang sini, orang kerja ya. Kayak gitu. Selama 3 tahun itu baru berteman. Makanya sering-sering ajak kami makan juga. Biar lihat sifatnya. Nah, ini nanti. Ini misalnya selesai kita ngaji kan, nah ini misalnya Sera. Kawan-kawan mungkin tahu, ini tugasnya misalnya tugasnya Bang Sidik, itu tugasnya saya, itu tugasnya Rehan, tugasnya Putri. Nah, kita punya inisiatif untuk meringankan beban mereka, walaupun misalnya mereka dapat gaji dari itu misalnya. Tapi kita tetap meringankan. Nah, itu berarti kita peduli sama orang tuh sebagaimana peduli sama diri kita sendiri. Nah, ini kalau bisa di warkop nih, coba nih dites. Di warkop udah duduk lama-lama, gelasnya tuh dirapiin. Buat gimana buat seakan-akan nanti orang warkop itu mudah kerjanya. Piringnya tuh dikumpulin, sampahnya kalau bisa sampah dikumpulin, kita yang buang aja, jangan orang warkop buang. Walaupun itu kerjaan dia, kita ringanin aja. Biar jangan capek. Kan iri hatinya bermasalah tuh. Iri dengki tuh. Iri dengki bermasalah hatinya. Meringankan kerja. Pengurangan karyawan. Nah, mendoakan saudara seiman meski ini juga nih kekuatan juga. Mendoakan saudara seiman walaupun kita nggak kasih tahu ke dia ada kita doanya. Meringankan kerja istri di rumah. Oh iya, betul, meringankan kerja. Itu masuk juga tuh. Istri capek cuci piring, capek ngepel, kita ringankan. Mak dinonton. Ya Kak, betul Kak nih. Ya macam itu kan. Di warkop ya, di mana-mana nih coba latihan. Kutip sampah di jalan juga. Itu kan tugas siapa tuh? Profesinya tugas DLHK misalnya kan, tugas lingkungan atau tugas kutip sampah. Di jalan tercecer botol-botol misalnya kan. Nah, kita ambil sekalian lewat, kita taruh di tong sampah. Itu udah meringankan orang yang kutip sampah besok pagi. Nggak payah jalan-jalan ke situ, dia langsung diambil terus itu. Nah, itu banyak kali pahalanya. Mendoakan. Besok ini yang kita bilang tadi. Turut bahagia ketika orang lain mendapatkan nikmat. Nah, bahagia, ikut senang juga. Walaupun kita nggak pernah dapat. Misalnya. Udah masuk ke hadis ketiga. Oh ya, masalah ini tadi. Jadi kan katanya hub, cinta kan. Yuhibbu li nafsihi. Jadi cinta itu diartikan juga ditafsirkan sebagai memberi. Cinta itu kan mencintai itu memberi, ya. Memberi kasih sayang kita, memberi sesuatu. Memberinya itu dia umum, bisa keduniaan, bisa akhirat. Nah, keduniaan misalnya kita kasih harta. Kalau misalnya untuk akhirat misalnya kita kasih ilmu agama dan sebagainya. Makanya dulu ketika masa Rasulullah di Madinah, ketika masa Rasulullah, sahabat itu dianjurkan untuk mengajar ilmu ke tetangga-tetangganya. Nah, disebarkan ilmu itu yang udah diduduk. Misalnya tadi Rasulullah buat halaqah kan, disuruhlah sahabat-sahabat itu untuk buat halaqah lagi bersama para tetangga-tetangganya. Nah, jadi jangan pelit ilmu, kata Rasulullah, jangan pelit ilmu, jangan udah belajar kita untuk sendiri aja, sama orang lain nggak kita sebar. Nah, makanya dulu Rasulullah marah kalau misalnya ada tetangganya itu yang nggak dapat ilmu, padahal di sebelahnya sahabat tuh misalnya udah belajar banyak, ilmu banyak,
tetangganya nggak ada ilmu, nggak pernah belajar dari dia, itu dimarahin sama Nabi. Nah, misalnya datang Nabi, seandainya Nabi ada sekarang di sini kan, misalnya datang Nabi, terus dicek rumah-rumah itu semua. Rupanya misalnya sholat pun masih banyak salah-salah, misalnya wudhu masih banyak salah. Itu siapa yang dimarahin? Orang yang berilmu dimarahin, yang tahu. Itu termasuk kepedulian juga. Nabi ketika majelis sering bilang liuballighi syahidu minkum al-ghaib. Nah, ini kawan-kawan semua kan syahid nih, artinya ada hadir ke majelis misalnya kan. Nah, sampaikan ke yang nggak datang. Sampaikan ke kawan-kawan yang nggak datang sini. Jadi tersebar ilmu itu. Nah, itu sunnah Nabi juga. Oke, hadis terakhir tentang orang Muslim. Orang Muslim kan aslinya darahnya haram. Maksudnya darah haram itu nggak boleh dibunuh. Kalau dibunuh kena konsekuensi, kena hukuman. Nah, ini ada orang yang 3 model orang yang boleh ditumpahkan darahnya. Gimana hadisnya? An Abdillah. Ada beberapa di kitab itu nanti di situ cuman An Abdillah radhiyallahu anhu. Tapi kalau di kitab yang udah baru An Ibni Mas'ud ya. An Ibni Mas'ud di situ kan. An Ibni Mas'ud. Udah jelas, sudah ketahuan siapa kan? Nah, jadi kalau misalnya dalam hadis itu ada An Abdillah radhiyallahu anhu gitu aja. Karena jadi pertanyaan, Abdullah siapa nih? Nah, di masa Nabi Abdullah ada 5 orang yang terkenal. Ada Abdullah bin Mas'ud yang paling senior, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Kenapa ketika disebutkan An Abdillah aja, Abdullah aja nggak ada bin, itu langsung Abdullah bin Mas'ud. Berarti maksudnya. Karena dari 5 Abdullah tadi, yang paling senior tuh Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan kayak tadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, itu semuanya sebaya. Ketika Nabi wafat itu kalau nggak salah, ketika Nabi wafat umurnya Abdullah bin Umar itu 15 tahun atau 20 tahun. Yang lain sama juga, sekitar itu juga, satu generasi. 15, 20, 21, sebaya-sebaya. Jadi ketika Abdullah yang paling senior itu Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah berarti bin Mas'ud. Kalau di kita sekarang berarti dibuat langsung An Ibni Mas'ud. Dijelas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'im muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Diharam kan? Mutlak ini. Illa bi ihda salatin. Nah, ada juga nanti di hadisnya itu la yahillu damu mri'im muslimin. Ada ditambah lagi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang bersyahadat maksudnya. Nah, ini masuk juga itu. Jadi tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat ataupun sholat dan zakat dan lain sebagainya kecuali salah satu dari 3 golongan. Nah, kalau pertama ada nafi, kemudian ada la kan, penafian, tidak ada. Itu kecuali. Itu dalam ilmu balaghah apa tuh? Yang sastra Arab. Nafi kan, la kan? Ya, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dalam ilmu balaghah masuk ke mana tuh? Nafi wal istisna. Nafi wal istisna itu masuk ke mana? Pembahasan apa tuh dalam ilmu balaghah? Mau badi? Mani ya. Setelah amrun apa? Amrun nahi. Bukan, nahi larangannya. Itu insya. Namanya kasrun. Yufidul hasri. Al-kasru. Kasru itu nanti bisa pakai nafil istisna, bisa pakai innama, penegasan. Artinya ini udah ditiadakan kan, kecuali berarti ada pengkhususan di situ. Dalam ilmu balaghah dia masuk ke al-kasru. Kasru itu masuk ke ilmu mani, bukan ilmu badi. Badi muhasinat. Apa aja salah satu dari 3 itu jam berapa dah? Jam 9. Ada perempuan sini.
Salah satu dari tiga golongan. Pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani artinya orang yang udah menikah berzina. As-sayyibuz zani. As-sayyibu itu artinya orang yang udah menikah berzina. Inilah zina muhsan. Nah, as-sayyibuz zani. Pertama, as-sayyibuz zani orang yang udah menikah tapi berzina sama pasangan yang enggak sah. Dia udah ada menikah. Dia dalam kondisi menikah belum talak tapi dia berzina. Berzina itu berarti kan dia bukan zina mata nih, bukan zina mata, zina hati yang itu. Tapi memang zina spesifik jima. Jima ke pasangan yang tidak sah dalam ikatan pernikahan. Selingkuh. Halal dibunuh? Belum. Nanti kita jelasin. Darahnya itu halal tuh. Berarti pertama selingkuh. Nah, selingkuh. Jadi orang selingkuh itu darahnya halal. Orang selingkuh. Ya. Nih Kak. Kalau orang pacaran, kalau kita pacaran sama yang lain lagi ya Pak, bisa disebutkan itu dari istilah selingkuh. 2 kali. Sedangkan pacaran nggak dibenarkan. 2 kali. Kan seleksi. Enggak, ini kan pembahasannya tentang suami istri loh. Oh, udah sama istri ya? Makanya sih Enggak, sekarang kan muncul bahasa selingkuh bagi orang pacaran. Iya. Belum married. Belum married tapi udah selingkuh dibilang. Nah. Itu di masalah istilah selingkuhnya. Pacaran aja nggak sah. Bukan nggak sah, nggak boleh. Tapi Ya. kayak nggak pernah pacaran aja. Benar. Itu Kak Nurul nonton. Pacar lain nggak ada, Bang? Dulu kirim proposal. Tapi pacar lain nggak ada kan? Jadi pacar lain nggak ada kan? Karena dinonton tuh. Pertama berarti orang yang udah menikah, entah itu laki-laki ataupun perempuan, berzina, selingkuh. Ini kita bahasakan selingkuhnya. Itu yang pertama. Kemudian wan nafsu bin nafsi, apa maksudnya? Menghilangkan nyawa orang lain. Nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas dengan nyawa, berarti qisas. Tiba alaikum walahum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Itu yang kedua. Yang ketiga, wattariku lidinihi, murtad, meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jama'ati, yang keluar dari kelompok. Misalnya keluar dari Islam, keluar dari orang-orang Islam, dari circle orang Islam. Ya, termasuk. Ini karena kan konteksnya ini kan hadis masa Nabi. Nah, sekarang kita jelasin tentang 3 ini. Jadi kan dalam Islam itu kan ada 5 hak yang harus dijaga. Salah satunya itu hak hidup, hifdzun nafs. Itu betul-betul dijaga. Jadi Islam itu sangat memperhatikan hak hidup seseorang. Makanya dalam Islam itu membunuh adalah dosa besar. Penegasan bahwa seorang muslim pada dasarnya harus mendapatkan hak keamanan dari ancaman penghilangan nyawa. Jadi setiap muslim itu, kata Nabi yang di hadis ke-8 kemarin, punya hak untuk hidup, punya hak untuk dapat keamanan. Nah, ketika itu sudah terganggu, pertama nanti misalnya as-sayyibuz zani, orang yang udah dalam fikih itu, dalam fikih hudud ataupun fikih jinayat, namanya pezina muhsan. Jadi zina itu ada 2 nanti, ada muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau muhsan, orang yang udah sah menikah, dalam status menikah, belum cerai, belum pisah, dan lain sebagainya, terus dia berzina dengan orang lain, kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, yang nggak sah. Nggak ada ikatan pernikahan. Itu namanya berzina muhsan. Kalau ghairu muhsan itu yang belum nikah. Sama-sama belum nikah. Sama-sama belum nikah, dia statusnya tuh belum menikah. Tapi dia berzina dengan, misalnya laki-laki berzina dengan perempuan bukan dalam ikatan nikah. Berarti kan itu zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan, apa hukumannya? Rajam. Gimana rajam? Rajam itu orangnya dikubur, tinggal setengah badan atau tinggal kepala aja, dilempar batu sampai mati. Kenapa? Karena selingkuh itu nggak ada obatnya.
dan menghancurkan kehormatan Islam. Kalau misalkan diganti bisa nggak? Tapi mematikan juga. Kalau itu kalau misalnya di hukum negara, hukuman mati memang beda-beda. Tapi kalau dalam Islam rajam. Karena sama-sama mati tujuannya kan, beda cara aja kan. Masalah hukuman mati itu apa, hukuman matinya itu apa? Kembali ke peraturan negaranya, kesepakatannya gimana. Boleh dengan hukuman mati yang bentuk lain, entah pancung, entah apa misalnya lain. Negara kita hukuman seperti ini udah pasti melanggar HAM. Tapi bukan masalah kejamnya. Islam kejam kali kok buat hukuman. Lempar orang, lempar pakai batu, sakitnya dapat, malunya dapat, mati lagi, misalnya gitu. Enggak, pokoknya kita kalau bayangin secara HAM memang kejam kali kan. Ditanam, dilihat sama orang ramai, dilempar batu ramai sampai mati. Kan kejam tuh. Nah, sebenarnya kita lihat alasan di balik itu. Kenapa dibuat hukuman seperti itu? Biar orang takut. Dibuatlah peraturan, bagi yang berzina, orang dah menikah, selingkuh, berzina, hukumannya itu rajam. Seharusnya orang berakal sehat takut untuk selingkuh. Nah, itu sebenarnya alasannya. Buat orang itu takut. Biar nggak dibuat hukuman, biar nggak dikerjakan. Makanya dalam Islam, hukuman rajam ini jarang kali terjadi. Qalil jiddan kata Syekh Ali Juma'. Masa Nabi itu entah ada 2 kali kalau nggak salah. Ada riwayatnya, ada jarang kali 2 kali kalau nggak salah. Pertama laki-laki, kedua perempuan. Nah, ada masa hadis Nabi, hadisnya sahih. Ketika ada laki-laki itu mengaku berzina ke Nabi. Waktu dia tuh ngaku zina ke Nabi, Nabi sampai malingkan mukanya. Nabi sampai kayak kiri itulah. Tapi dipalingkan sampai laki-laki yang berzina tadi, yang mengaku tadi, bilang 4 kali, baru Nabi tanya, udah menikah atau belum? Sudah. Itu laki. Pertama laki. Kejadian di riwayat ini laki. Saya lupa namanya. Kemudian, udah ditanya 4 kali kan, Nabi kan tanya, udah nikah atau belum? Sudah katanya. Nabi sampai dia pusing lah gitu. Itu langsung suruh sahabatnya untuk mempersiapkan rajam. Dirajam nih orangnya. Itu yang kejadian pertama. Riwayat yang kedua sahih juga. Itu perempuan. Ada perempuan ngaku ke Nabi sudah berzina. Sudah berzina dan dia sudah menikah. Nah, waktu dia datang ke Nabi ngaku itu, Nabi suruh dia pulang. Kenapa Nabi suruh dia pulang? Karena dia hamil. Hamil rupanya, udah hamil. Jadi nggak boleh, dari hadis itu nggak boleh kita merajam, mengeksekusi perempuan yang sedang hamil. Kenapa? Karena anaknya itu nggak salah kan. Jadi disuruh pulang sama Nabi, lahirkan dulu anak itu. Habis itu baru balik lagi. Udah dilahirkan anaknya, baru balik lagi wanita itu. Bilang, sudah ya Rasulullah. Sekarang hukum aku, itulah. Ya. Disuruh pulang lagi sama Nabi, besarkan dulu anak itu. Sampai udah 2 tahun, artinya udah mandiri lah. Baru balik lagi. Baru dilaksanakan rajam untuk perempuan tadi. Dilaksanakan ya. Kita laksanakan. Nah, Selesai sampai selesai 2 tahun, udah selesai dibesarkan dalam umur yang belum terlalu, masih kecil juga sebenarnya. Jadi dirajam. Kenapa perempuan itu kekeh pengen dihukum? Karena supaya nggak kena di akhirat. Nah, makanya sebenarnya fungsi hukuman-hukuman itu juga, selain memang buat orang takut biar nggak selingkuh, juga dia tuh penghapus dosa juga. Dosa zina kan besar kali dosanya tuh. Jadi diselesaikan langsung di dunia daripada di akhirat nanti. Lebih parah lagi kalau di akhirat hukumannya dengan api neraka. Jadi dibersihkan dulu di dunia dengan hal seperti itu. Bisa jadi dikurangi dosa ataupun memang dihapus, sama betul-betul dihapus dosanya. Jadi nggak bisa tobat. Kalau hukuman, kalau dosa seperti ini nggak bisa dengan tobat istighfar aja, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah dan Nabi itu sudah menentukan hudud istilahnya. Orang membunuh kan pasti nggak fair kalau cuma tobat aja, minta maaf aja. Kalau dimaafin memang ada, tapi kalau memang maafin bisa dimaafin, tapi tetap ada hukumannya 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa tuh? 5 M. Ganti rugi untuk keluarga. Kalau misalkan wanita itu misalkan salah satu suami atau istri itu kita bilang selingkuh, tapi
salah satunya tuh maafkan. Emang maafkan tanpa tahu, mungkin tanpa tahu dari orang lain. Emang tahu dari masing-masing itu gimana? Apa boleh atau memang hukum tadi itu tetap? Oh, selingkuh nih. Selingkuh. Selingkuh kalau memang udah terjadi tetap kena. Jadi nanti selingkuh ini ataupun zina ini dia nanti ada syarat-syaratnya. Nggak memang udah baru ada kita tahu misalnya dia zina langsung kita ini enggak. Dia tetap harus ikut keputusan pengadilan juga. Gimana tuh syarat-syaratnya? Orang yang berzina itu kapan dia baru kena hukuman, kena rajam misalnya, itu ketika udah ada 4 orang saksi dulu. 4 orang saksi, bukan 1, 4 orang. 4 orang bersaksi bahwasanya si Fulana atau Fulan berzina. Dan 4 orang ini harus adil, artinya adil ini dia nggak pernah bohong, bukan pembohong. Kalau misalnya nggak pakai 4 orang saksi, satu lagi pengakuan langsung. Berzina itu langsung ngaku. Kayak yang riwayat Nabi tadi, itu kan ngaku langsung, nah, itu berarti kena juga. Kalau dia ngaku ke suaminya, ngaku ke suaminya kayak kasih kesempatan. Ya. Itu apa namanya hukuman tadi itu tetap berlaku. Bukan karena bukan urusan sama suami aja sebenarnya, urusan memang sama hukum Allah nih. Karena ada ditentuin. Indonesia nggak berlaku memang. Ini kalau hukum Islam nih gini. Walaupun dia tobat nasuha. Walaupun tobat nasuha, justru bentuk tobat nasuhanya itulah dengan dilaksanakan hukum ini. Nggak apa-apa, berarti ikut pemerintah aja. Itu selingkuh yang udah Iya. enggak kayak udah. Kalau nggak jima enggak, jima aja nih. Ini spesifik zina jima, bukan zina mata. Zina mata capek kali. Apa? Jalan berdua kayak gitu. Jalan berdua enggak. Dia memang udah spesifik jima. Dukul, jima. Zina aja itu maksudnya. Kalau zina mata udah lah. Udah lah banyak kali kena. Kena rajam semua orang. Zina hati ya, zina hati apalagi. Itu kalau yang satu udah married, satu belum. Itu gimana hukum? Kalau yang udah married kena hukum muhsan. Kalau muhsan rajam. Kalau ghairu muhsan 100 kali cambuk. Satu kena rajam, satu Ini kena yang cambuk. dua, satunya udah married, satu belum. Itu yang belum ini kena. Yang belum kena yang ghairu muhsan kena 100 kali cambuk. Itu di mana dalilnya? Kalau itu dari Al-Qur'an langsung, surah An-Nur ayat 2, juz 18. Mana ayatnya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatan. Kata Allah, pezina perempuan dan pezina laki-laki ketika dia berzina, fajlidu, maka jilid-jilid itu berarti Itu jilidnya kayak di Taman Sari kemarin. ya gitu. Itu enggak harus. Enggak yang jangan yang butuh pungam tuh 2 kali udah mati dah. Dia gini ya, gini aja. Dia agojo. Bukan dia jancang mati itu langsung mati itu. Nanti kalau rajam ya sampai mati ya. Rajam sampai mati, melempar batu langsung mati. Ini 100 loh. Jadi gini. 100 lah. Dia ngakunya kan misalnya kan kadang terjadi beberapa kali. Ya. Itu rajamnya dikalikan. Tetap 100. Rajam. Ini jilidnya. Dijilid. Perzina tuh kena. Perzina. Zina 5 kali, 500 kali. 1000 kali. 1000 kali sih. Harus dilaksanain semua tuh. Berarti enggak. Enggak, gini. Itu aja udah sakit tuh, pakai pelepah kurma kalau daerah. Karena dulu ada beredar foto dijilid di pantat, tapi ngomong-ngomong. Iya. Ini. Iya. Kadang nanti misalnya udah sampai 40 kali, udah kesakitan, boleh break dulu. Bentar, sering tuh kalau di sini ya. Break dulu capek kali karena. Harus pakai maksudnya baju yang tebal atau Enggak, gimana? tipis tuh, pakai langsung. Enggak, itu enggak apa-apa kalau termasuk rajam. Yang algojo tutup. Algojo harus tutup. Berzina buka. Memang itu tujuannya apa? Biar orang jerah, biar orang nggak berani zina. Memang sengaja nanti cambuk sama rajam tuh emang ditonton rame-rame. Biar tahu. Makanya nanti kalau kalau zina ghairu muhsan, zina orang yang belum menikah, hukumannya bukan itu aja, bukan 100 kali cambuk aja. Tambah pengasingan lagi kalau di mazhab Maliki, Syafi'i sama Hambali. Pengasingan. Misalnya di sini zina ya, diasingkan ke Jawa sana. Di tempat orang nggak ada kenal dia. Itu tujuannya apa? Supaya dia mulai hidup baru di sana.
Itu diasingkan ditanggung nggak biaya hidup ya? Atau Nggak. Pikir sendiri. Pikir sendiri. Ada lagi ya. Kalau ditanggung mah enak kali dia bang. Kalau pengasingan tuh tujuannya apa? Supaya dia memulai hidup baru. Karena kalau dia di sini kan pasti kena beban mental sini. Berzina. Nah, itulah tujuan pengasingan. Kalau mazhab Hanafi enggak tambah pengasingan. Misalnya dicambuk kan, 70 kali mati. Harus dilanjutin enggak? Enggak, jangan lanjutin. 70 kali mati ya, udah berarti selesai. Bisa sekali Ustaz. Kan ini 30. Besok Di ini ya, dicicil. Enggak harus selesai. Ya. Dia situasi, misalkan si kami dia kasih lagi kan. 20 kadang matiin dia. Tiba-tiba pingsan. Iya. Jadi dia harus dilanjutkan besoknya. Kalau pingsan lanjut kapan dia sadar lagi. Pura-pura pingsan. Itu kan bisa di ini. Kalau misalnya break nggak bisa. Kalau misalnya break sadar kan harus selesai ke hari itu. Ataupun tergantung kebijakan mahkamah syariah setempat. Ya. Itu beda-beda nanti ada fatwanya masing-masing. Tapi kalau di Al-Qur'an itu 100. Terus tambah pengasingan. Itu yang ghairu muhsan. Di sini kayak ngambil Enggak betul sampai sekarang fikih yang ini ya, nggak berubah. Karena tuh ayatnya tuh qat'i itu disebutkan 100 kali spesifik kata Allah. 100 kali. Di negara mana yang dilakukan nih? Di Saudi. Tapi Saudi kayaknya nggak ada lagi sekarang. Udah modern. Kalau yang dulu-dulu Saudi masih kayak gitu. Enggak, rajam juga. Jadi apa ya tadi pertanyaan? Jadi kalau misalkan itu kan hukumnya kayak gitu. Tapi ketika hari ini misalkan di Aceh kan kita berarti harus menuju ke mahkamah syariah gitu. Sesuai apa yang hakim bilang. Iya. Kalau misalkan hakim berarti kan hakim nggak mungkin memutuskan itu untuk merajam misalkan yang besar. Mungkin dibilang ini cambuk aja. Berarti dengan cambuk dia itu yang Musa ini terhapus susah. Musa apa ghairu Musa? Musa. Oh, Musa. Kan Musa yang rajam kan? Nah, rajam. Tapi kan di kita kan prakteknya itu beda misalkan. Ya, bukan rajam. Rajam putusan dari mahkamah syariah. Ya, cambuk juga mungkin. Cambuk. Ya. Itu apakah udah menghapus dosanya juga? Tetap menghapus. Dia ikut ini aja, ikut fatwa aja. Tapi kalau misalkan di tempat misalkan jauh, misalkan daerah yang memang nggak ada mahkamah syariah. Ya. Sigam tuh sempat melakukan dia itu misalkan ya. Jadi cara coba gimana tuh? Oh ya, yang ngerti. Jadi yang nggak menerapkan syariat Islam kan? Kalau yang nggak menerapkan syariat Islam, nggak apa-apa. Misalnya nggak dilakukan hukuman tuh nggak ada masalah. Makanya ini lupa bilang tadi. Jadi tiga ini yang halal darah ini semuanya sesuai keputusan ulil amri. Lupa bilang. Bilang sih. Sesuai keputusan ulil amri. Artinya bukan gini. Ketika nanti ada orang zina, ada nanti misalnya orang murtad aja yang paling mudah. Misalnya ada yang murtad, nauzubillah, ada murtad. Habis itu kan langsung kita kejar dia, kita bunuh. Enggak seperti itu. Tetap ikut keputusan negara. Jadi yang dimaksud dari misalnya kita langsung ke sini. Murtad. Murtad ini dulu masa Nabi, orang murtad tuh pengkhianat. Kalau sekarang kan nggak tentu murtad ya karena mungkin nggak puas saja, itulah misalnya, ataupun udah capek. Tapi kalau murtad masa Nabi, murtad masa Abu Bakar tuh memang pengkhianat tuh. Dia memang memang menghancurkan Islam dari dalam dan itu harus dibunuh tuh. Maka masa Abu Bakar As-Siddiq diperangi orang murtad. Karena bahaya orang murtad tuh. Nggak sholat lagi, nggak zakat lagi, memang ditentang. Itu bisa mengakibatkan kemurtadan massal lagi. Dan dia ada informasi-informasi rahasia lagi sama dia. Nah, makanya itu yang dimaksud dari murtad di sini, al-mufariqu lil jamaah. Jadi hukumannya ini semua nih, misalnya pezina tadi kan, pezina, kemudian qisas untuk orang yang membunuh. Nah, itu sesuai keputusan ulil amri. Kalau misalnya di Jawa, udah terbebas. Ini kan karena hukum 5 tahun. Nah, ikut keputusan sesuai pemerintah. Misalnya di Jawa tadi nggak ada mahkamah syariah kan, nggak syariat Islam, nggak menerapkan syariat Islam. Masalah diampuni apa enggak itu sebenarnya kan urusan Allah. Nah, tapi ketika dia sudah menjalani hukuman apapun itu sudah selesai, taubat berarti udah. Semoga sudah diampuni ya itu. Apakah harus nanti dijalankan ini? Misalnya dia dijawab paksa dia karena dia takut rajam aku misalnya.
nggak harus. Kalau misalnya pemerintah nggak memutuskan seperti itu nggak usah berarti. Nah gitu. Ini karena konteks dulu. Dan Nabi itu kalau hukuman orang zina yang udah menikah memang rajam. Nah, Itu berlaku untuk kedua orang pelakunya beragama Islam. ya, yang beragama Islam. Jadi kalau pelakunya satu agama Islam, satu bukan Islam, itu gimana? Yang Islam aja. Oh ya, oke. Ini kan di negara Islam, tetap jalani hukum Islam. Dua-dua berarti. Ya, dua-dua. Sama juga kayak pembunuh. Misalnya yang bunuh orang ke Islam. Berarti nggak dihukum dah, kan nggak mungkin kan? Iya, betul. Kalau nggak bisa pura-pura aja. Bisa. Kita juga ikut dia. Ikut dia, makanya. Ini karena tadi keputusan ulil amri. Misalnya orang non muslim tadi kan berzina kan, tapi dia di negara muslim, dia harus ikut peraturan Islam, berarti kena juga. Nah, Tapi itu. kalau sesama mereka ya memang nggak terikat dengan hukumnya. Seharusnya kena juga karena di bawah kekuasaan Islam. Kalau orang muslim di negara kafir, boleh buat itu. Muslim di negara kafir. Dengan Tuhan. Nah, nggak dijalankan hukumannya, cuman ya Serta. Satu lagi ini kan zamannya media sosial, ada seperti macam-macam kan. Jadi suatu saat kan terbongkar itu ada video atau ya bukti ada bukti kan. Aku nggak pernah tahu sebenarnya. ada video. Apakah bisa langsung ditangkap untuk diadili? Itu harus harus pakai 4 orang saksi tadi. Artinya 4 orang saksi itu biasanya kan ahli itu, ahli persensitivian misalnya melihat itu kan. Nah, 4 itu harus bersaksi bahwasanya ini betul nih, ini orangnya bukan editan, bukan editan dan lain sebagainya. 4 orang saksi ahli, dia adil itu dia nggak pernah bohong, dia integritas dan sebagainya, berarti jalan, kena, berarti di situ baru kena. Ahli multimedia. Nah, ahli itu saksi. Jadi makanya sebenarnya hukuman nih kisos jinayat tuh nggak simple juga, artinya dia banyak syaratnya. Jadi nggak semudah itu dihukum mati. Jadi melewati proses yang cukup ketat dan banyak. Nah, gitu. Nah, dulu kan pernah kejadian kayak gini. Ada pasang orang ini kan dia sama-sama udah nikah gitu kan. Zina gitu. Ketahuan gitu. Kayaknya kami itu nggak tahu lah ada berjima atau enggaknya kan. Terpergok kayak gitu di rumahnya. Habis itu anaknya ini melempar kayu ke orang nih, itu meninggal orang tuh. Itu gimana? Berdosa nggak dia? Sengaja gitu. Dia nggak sengaja, maksudnya dia melempar gara-gara kepergok gitu, melakukan karena selingkuh kan. Itu yang membunuh tuh gimana? Berdosa nggak dia? Kalau nggak sengaja nggak kena. Kalau nggak sengaja nggak kena hukum ini. Dia sengaja lemparnya sengaja. Lemparnya sengaja. Kalau tapi dia nggak tahu dia bakal meninggal gitu. Lemparnya sengaja, tapi membunuhnya, itunya dilihat. Tapi Sengaja. Dia masuk penjara kayak gitu. Iyalah, karena penyelidikan pasti itu panjang. Itu masuk penjaranya karena penyelidikan, bukan karena udah divonis. Masalah vonis itu kan nanti urusan setelah itu. Ini dia sengaja apa enggak nih? Makanya dulu Nabi Musa kan pernah kejadian memukul orang. Itu mati kan? Kenapa nggak dihukum? Bukan nggak dihukum, artinya dia tetap tobat. Itu karena dia nggak sengaja. Maksudnya dia mukul niat, tapi dalam hati dia bukan mukul untuk mati, tapi biar untuk paling jatuh aja lah, biar nyerah. Rupanya mati. Itu misalnya kan dia kan itu nggak dihitung sengaja. Misalnya kan dia sengaja membunuh gitu karena setelah berzina tuh. Orang yang berzina loh yang dia itu kan. Itu berarti dia bunuh orang zina. Bunuh orang zina kena ini. Ini bukan, jadi ketika dia orang dah berzina, halal darahnya bukan berarti bisa main hakim sendiri. Ini tetap di bawah keputusan mahkamah. Misalnya ada orang zina tuh, udah jelas tuh, 4 orang saksi, itu dia ngaku, itu kita bunuh terus itu. Itu boleh nggak tuh? Nggak boleh, harus tetap di bawah. Nah, ini harus diingat. Jadi 3 ini yang berurusan dengan nyawa ini tetap di bawah ulil amri. Nah, bukan berarti ada orang zina langsung kita bacok terus, itu enggak. Itu yang bacok tuh kena ini nanti kisos. Itu nggak kejadian, contoh aja. Ya, contoh. Yang kejadian tuh yang tadi, yang nggak sengaja, nggak sengaja dia, atau dia bakal meninggal. Jadi pertama pezina muhsan. Tadi pezina muhsan orang yang udah menikah berzina, selingkuh. Kenapa ada hukuman-hukuman ini? Supaya orang nggak berani bunuh misalnya. Ini kalau aku bunuh orang, aku dibunuh.
udah tinggal bunuh. Jadi menghindari kemudaratan sebenarnya, melindungi orang. Coba bayangin kalau di negara itu pembunuh bukan hukum mati. Pasti kan nggak aman negara ini. Bunuh-bunuhan terus. Ataupun zina nggak ada hukumannya misalnya. Banyak li orang selingkuh kayak sekarang. Ya kan? Nah, sekarang banyak li orang selingkuh karena nggak ada hukuman yang mengancam. Coba ada hukuman rajam misalnya. Bisa jadi pezina menurun, misalnya nggak berani orang, tapi misalnya tetap ada orang berzina. Nah, itu mungkin lebih kecil, tidak menuruni angka perzinaan. Ini malah vulgar. Dibagikan lagi misalnya atau apa. Kemudian murtad ini bukan murtad yang, kalau murtad masa Nabi konteksnya dulu murtad itu mengkhianat. Keluar dari Islam untuk menghancurkan Islam itu wajib. Kena juga hukuman mati. Halal darahnya. Bukan murtad tiba-tiba ada yang murtad terus kita boleh bunuh. Dan halal darahnya itu maksudnya bisa dijatuhkan darahnya ketika itu keputusan dari ulil amri, bukan keputusan kita. Nah, makanya hukuman-hukuman ini dia menjadi bentuk penegasan perlindungan jiwa, nasab, agama, dan kehormatan. Nah, ini dia pengecualian haram kalau dia sebagai kebebasan individu. Artinya ini dah halal darah salah kan? Terus dia jadi kebebasan individu kita, main hakim sendiri. Itu bukan gitu maksudnya. Tetap di bawah ulil amri keputusannya. Nah, jadi otoritas tetap otoritas penguasa. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari. Sudah habis. Sampai ya? Tapi bertanya mungkin bukan tentang ini lah. Ada yang bilang di kampung-kampung kan ada tuh yang bayar orang di kuburan. Ya. Ada yang bilang nanti kalau misalnya ngaji itu biar nggak datang malaikat, betul Ustaz? Apa? Biar nggak datang malaikat untuk apa namanya tuh? Dipoh lah, eksekusi. Sama semua. Kalau mau Sorry. Jadi Kamu kacangnya. apakah betul fatwa itu Ustaz? Hukum apa namanya? Yang dibilang itu betul kan? Dibilang maksudnya kalau misalnya ngaji di kuburan, Ngaji di kuburan. malaikat yang apa namanya eksekusi mayat Mayat. nggak datang. Ulang balik. Oh, Nah, bukan ada tuh. itu gimana ya? Apa tuh ada hadisnya atau gimana? Nggak ada. Woy. Karena gini, betul kalau misalnya kita mendoakan orang yang sedang dalam kubur, itu semacam ada keringanan. Termasuk kayak misalnya yang disebutkan oleh Imam Busiri itu dan disebutkan oleh beberapa perawi, Abu Lahab setiap 12 Rabiul Awal diringankan siksa. Kenapa? Karena dulu sempat waktu Nabi lahir itu senang. Dikurangi azabnya. Dikurangi azab itu bukan jadi enak. Azab yang paling ringan di neraka itu, misalnya ada batu neraka kita pijak, gosong langsung nih. Nah, itu paling ringan. Paling ringan sudah kayak apa? Cuma diringankan sedikit. Nah, bagaimana orang yang setiap tahun ataupun setiap hari senang dengan Nabi Muhammad? Nah, diharamkan api neraka kata para ulama kan itu. Kalau yang gitu enggak. Kalau di kampung-kampung tuh banyak kali ini takhayul seperti itu. Itu capek dah hadapi. Enggak objektif misalnya orang enggak bisa jadi maknanya bisa jadi betulnya itu di ketika kita mendoakan ataupun membaca Quran, niat pahalanya untuk orang yang dikubur, bisa jadi diringankan siksanya ataupun diringankan dia dikubur, itu bisa jadi. Tapi kalau spesifik kayak malaikatnya apa tadi? Menunda. Itu kata-kata gitu nggak ada. Sama kayak gini loh. Pas Dajjal lahir. dibayarin Kenapa nggak dibunuh aja gitu? Dibayarin. Dibayarin? Ya, kan dibayarin. Iya, dibayar. Ada bisnis ya? Iya. Iya, Dibayar. Ah. Banyak uang itu saya tuh. Banyak. Iya. Sampai 7 hari ya. Tapi aku cuma jumpa di Aceh loh. Ada bisnis kok. Nggak ada. Orang meninggal. Bocor aja deh. Itu kalau dipakai hadis, kalau hadisnya di Karang-Karang, berdusta atas nama Nabi, dia berbisnis dengan hadis Nabi. Kan kita nggak lihat bisnis, terus
dipanggil kita mungkin karena lumayan bisa lagi. Tapi kita tahu bahwasanya itu uang, tapi kan dalam nggak boleh kita kayak ya pernah ikut tapi nggak tahu. Jangan terima berarti. Enggak, karena memang wasiat ini memang ada wasiat nanti sungguh ya. Kalau Jadi siap. karena orang ini Arabe ini mengganti nggak betul. Jadi memberi kompensasi lah karena udah pakai waktu dia dan aktivitas lain. Ya boleh. Kalau itu oke. Dia wasiat dan tadi kasih kompensasi karena dia udah ini waktunya terpakai misalnya kan. Itu berarti urusan sama keluarganya kan, inisiatif keluarga. Bukan bisnis kan, yang saya lihat. Bukan setelah darah meninggal datang itu yang yang menawarkan tuh yang bisnis tuh. Kalau yang persaksian kalau di sini ada. Ya Kalau Allah. di sini Jadikan bisnis. kadang Pakai amanah. satu, pakai dua, pakai kopi doang. Ya. Iya. Contohnya yang 10 juta ada rokok, 15 juta itu ada rokok sama kopi. Ada tuh. Ya Allah. Ih, Memang ada. Itu saya. Ada. Buat di sini. Buat di sini. Ini ketuanya. Buat di sini. Oh, iya. Ini Apa itu cuma ada di Aceh aja? Hah? Cuma ada di Aceh aja kan? nggak tahu. Nggak tahu. Udah nggak tahu. Atau ini tutup aja lo ya? Tutup aja lo. Ada siap. Bisnis tuh. Subhan Emang ada? Ih, Itu tuh sekarang kayak gitu aja campur ada apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini kan bisnis lah. aku nggak tahu. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu.